Margarita dari SPP. Beliau adalah CGP saya yang hebat luar biasa Bapak Ibu. Moga kita beri aplaus untuk sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, saya Erni Kurniawati, pengajar praktik yang mengaku Ibu Margarita dari SPD sebagai calon guru penggerak yang bertugas di SMP Negeri 4 Sukoharjo, dan insya Allah hari ini nanti kita melaksanakan pendampingan individu yang kedua. Selamat siang di rumah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, khususnya pada hari ini. Kita semua diberi kenikmatan sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMP Negeri 4 Sukoharjo yang kita banggakan. Selanjutnya saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sukoharjo yang sudah mendukung dan memfasilitasi perjalanan Ibu Margarita sebagai calon guru penggerak. Demikian juga saya juga mengucapkan kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah mendukung beliau. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dan pengantar tujuan diskusi oleh pengajar praktik. Yang kedua, sambutan sekaligus pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, merumuskan kalimat rupa dan melihat visi sekolah oleh calon guru penggerak. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi oleh calon guru penggerak. Yang kelima, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah oleh calon guru penggerak yang pernah terbentuk oleh pengajar praktik. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka diskusi dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam proses pendidikan calon guru penggerak telah belajar membuat visi dirinya itu sebagai berikut. Dan proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada materi. Adapun diskusi hari ini itu merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi ataupun cita-cita sekolah ini untuk mungkin bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak itu sendiri, namun proses diskusi ini nanti diharapkan menjadi refleksi bersama di Bapak Ibu terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Kemudian nanti adalah pengantar dari saya. Acara yang kedua, sambutan sekaligus pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sumono SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, Bu Erni Kurniawati, SPD MDI, SPD, Dr. Beri. Yang saya hormati guru penggerak Ibu Ulan Jari. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang tapi bareng diskusi tentang visi dan misi.
Tadi sudah diploy, belum yang lain nyusul dan diploy. Bukan itu maksudnya Burini, Bu Ranti, Bu Rahman, ada yang mungkin tak daftar suruh pemerintah. Artinya gitu, jadi ayo ketika di sekolah itu banyak guru penggeraknya, maka secara otomatis sekolah akan bergerak dari guru penggeraknya. Tanpa dikomando oleh kepala sekolah, itu langsung bisa bergerak sendiri. Dimohon pada rekan-rekan yang punya potensi ya Jenom, orang ketuaan, kasih nama saya daftar. Pak Cici ya tidak usah daftar, ada batasan. Monggo, itu teman-teman untuk segera mendaftarkan. Mari kita beri surat tugas yang belum. Kalau cara pemenang kepala sekolah ngoyak kayak dari guru besar. Intinya kalau lulus nanti salah untuk saat ini aturannya, kalau kepala sekolah itu tidak perlu mengikut diklat ke RP2KS seperti dulu, ya langsung otomatis dari guru penggerak itu nanti dipilih. Ini bupati, bukan kepala sekolahnya. Yang potensi itu, yang mengharap itu, ketika nanti ada angkatan guru penggerak, ada angkatan kepala sekolah, itu mungkin diangkat dari selain guru penggerak. Itu kan dari itu. Ke depan beberapa waktu nanti pun demikian. Jika tidak punya sertifikat kepala sekolah atau bukan guru penggerak yang sudah lulus, itu tidak akan diangkat. Walaupun mungkin secara politis sangat, tapi kemungkinan itu salah satu syarat mutlak yang disertifikat dia diangkat atau guru penggerak. Kita memenuhi, jadi monggo teman-teman aktif, walaupun kalau nanti biasanya di suatu saat ada hubungan kan tidak ada. Gitu. Kemudian untuk saat ini kita akan diskusi tentang visi sekolah. Di sekolah kemarin kita sudah diskusi tenanan, kita coba visi sekolah baru 1 tahun belum ada, tidak jadi. Kali warga sudah tertarik untuk diskusi panjang banyak orang. Menurut Allah itu juga bisa Allah. Nah ini kegiatan berubah, ini kan kegiatan dari calon guru penggerak, bukan calon, dari kegiatan guru penggerak tetap kita ikuti. Belum tentu apa yang kita rumuskan kemarin sudah benar, bisa jadi ini ada perubahan. Tapi seandainya ada perubahan pun, karena baru berumur 1 tahun belum ada, itu ya belum bisa merubah itu paling visi itu selama-lamanya iso rasa berubah gitu, iso. Tapi suatu saat ketika ada perkembangan zaman atau apapun itu mesti disesuaikan. Termasuk ketika unsur data mesti itu nenek berwawasan lingkungan, unsur pendidikan karakter enak-enak cinta tanah air gitu. Itu perkembangannya seperti itu. Tapi memang kalimat lakonnya mesti ada. Karena lakonnya itu ada. Harus sudah di awalnya katanya kata apa nanti bisa disampaikan oleh teman kita berikutnya. Selanjutnya mari kita ikuti bersama kegiatan ini dan bisa menjadi wawasan untuk perubahan visi SNMP Pak Sukoharjo beberapa tahun ke depan. Demikian saya semoga hari ini kita bisa menghasilkan rumusan visi yang terbaik
walaupun belum tentu digunakan, tapi sudah merupakan sesuatu yang baik. Demikian kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Margarita dari SPD untuk memimpin diskusi ini. Semoga diskusi nanti berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang lebih baik untuk SMP Negeri 4 Sutarjo. Monggo Ibu Margarita, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Erni. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan saya di sini memandu diskusi tentang visi sekolah kita dan nanti prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Untuk yang pertama, kita akan sama-sama mendengarkan satu buah puisi dari karya Bung Karno yang akan dibawakan oleh Bapak Arif Ramadan SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan jajaran Bapak Wakil Kepala Sekolah dan penasihat aktif dan Bapak Ibu Bapak Standar SMP 4 Sutarjo, izinkan saya berdiri di sini untuk membacakan sebuah visi berjudul Aku Melihat Indonesia, buah karya Bung Karno. Aku melihat Indonesia, buah karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liat itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Arif Ramadan. Izinkan saya berdiri Bapak Arif biar lebih nyaman. Bagus sekali nanti puisinya. Baik, dari puisi yang kita baca dan kita dengarkan tadi Bapak Ibu, kira-kira isi maksud Bung Karno membuat puisi itu apa aja? Jika aku mendengar lagu Odiseo, bukan lagi aku mendengar lagu Odiseo, tetapi aku mendengar Indonesia. Ya. Kalau aku melihat gunung-gunung, bukan aku melihat gunung-gunung, tapi aku melihat Indonesia. Jika aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi aku mendengar Pangkur Palaran, tetapi aku mendengar Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu disebutkan semua oleh Bung Karno. Maksudnya adalah keberagaman. Nah, ini dari puisi ini kita bisa melihat Bung Karno memiliki visi untuk menyatukan Indonesia dengan keragamannya, untuk Indonesia supaya Indonesia menjadi satu kesatuan dengan keragamannya. Itu visi Bung Karno untuk Indonesia. Sekarang kita akan melihat tentang pendidikan di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu tujuan pendidikan nasional. Kemudian kalau kita merunut lagi zaman sekarang ini, musik kurikulum merdeka yang sudah kita terapkan di kelas 7 dengan berbagai kegiatannya, itu juga bertujuan untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemennya, yaitu bisa kita sebutkan bersama-sama. Makan roti manis kata Pak Arif ya. Jangan dulu kita IHT implementasi kurban kemarin, ada makan roti. Maknanya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian K-nya adalah berkebinekaan global. Makan. N-nya adalah bergotong royong. Roti. I-nya kreatif. Ma-nya mandiri, dan is-nya adalah bernalar kritis. Gitu. Itu tujuan pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengisi kalimat tumpang yang ada di sini. Cita-cita untuk murid kita. Kita ingin murid seperti apa? Yang kemarin kita sudah catat dan dimasukkan ke dalam padletnya. Kita lihat hasilnya. Ya, ada Bu Ati, ada Pak Cipto, Pak Arif, Bu Yuliana, Bu Rahma. Baik, Bu Rahma mohon membacakan hasil cita-cita untuk muridnya itu seperti apa? Mohon dibaca Bu. Iya, saya akan membacakan cita-cita untuk murid versi saya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang di sini saya menuliskan, saya memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebersamaan antara murid dan guru serta warga sekolah lainnya.
mendidik serta memberikan pengalaman belajar yang baik kepada murid kita. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tujuan pendidikan tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari seluruh warga di sekolah. Terima kasih. Cita-cita yang sangat mulia. Lagi, saya mohon Ibu Atik Sulajari untuk membacakan hasil jawabannya. Cita-cita untuk murid Ibu Atik itu seperti apa? Terima kasih Kak sudah memberikan pada saya. Saya akan membacakan cita-cita untuk murid menurut versi saya ini. Yang pertama, kita menginginkan murid-murid yang berkarakter, memiliki etika, menjadi murid yang sukses dan mencapai cita-cita. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah seseorang yang memiliki kehendak untuk terus belajar. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, yang kita utamakan adalah murid. Murid adalah seseorang yang harus kita utamakan di atas segala kepentingan pekerjaan kita. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka membutuhkan bimbingan dan perhatian khusus sesuai kemampuan mereka. Selanjutnya yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu murid. Yang terakhir, keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid pasti memiliki potensi yang perlu digali dan dikembangkan. Terima kasih. Dan satu lagi, saya mohon membacakan Bapak Sujeto SPDI, monggo. Terima kasih Bu Bulan. Izinkan kami memberikan cita-cita untuk murid versi dari kami. Kita memiliki murid-murid yang memiliki akhlak mulia, karakter yang baik serta istiqomah dalam beribadah. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah subjek utama pendidikan yang akan kita bimbing menjadi manusia hebat. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pelayanan terbaik untuk dan demi anak-anak. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah untuk belajar dan mendapatkan ilmu dari para bapak ibu guru. Dan kita warga di sekolah ini yakin sekolah adalah sarana paling utama, sarana terbaik dan paling efektif dalam mendidik anak kita. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap pekerjaan ataupun yang dilakukan di sekolah itu adalah menjadi ladang ibadah. Kita akan beribadah kepada. Dari saya demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dari ketiga Bapak Ibu tadi tentang cita-cita murid itu sebenarnya sudah mewakili semuanya. Hampir sama ya, ternyata murid itu seperti itu, kita itu harus bagaimana. Sekarang kita akan menuju ke visi kita, visi sekolah kita. Kita akan dari mimpi kita tadi, kita akan melihat visi sekolah kita seperti ini. Terwujudnya lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Kita sudah mencantumkan visi kita ini di buku 1 kita, buku 1 KDSP kita dan KOSP. Nah, dari cita-cita tadi, mari kita membahas visi kita Bapak Ibu. Terwujudnya lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Saya akan ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kita jawab untuk memandu apakah visi kita itu perlu diubah atau tidak. Yang pertama, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita
cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Visinya adalah itu. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Bagaimana Bapak Ibu? Mohon tanggapan dan masukannya. Atau lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dulu ya Bapak Ibu. Yang kedua, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Kalau visi kita seperti itu, apakah sudah berpihak kepada murid atau belum? Nah, ada dua pertanyaan yang akan kita jawab hari ini sesuai dengan visi kita. Apakah sudah berpihak kepada murid atau belum? Apakah sudah bisa menunjukkan hal yang diharapkan dan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Baik, kami mohon tanggapan dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin memberi tanggapan terlebih dahulu. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama tadi sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita. Yang kedua, sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid kita dan sekolah lain. Dan yang ketiga, sudahkah berpihak kepada murid? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua peserta diskusi visi-misi SMA Sukoharjo di hari ini, ada pemaparan dari guru penggerak yang memaparkan tentang visi SMA Sukoharjo yang disertai 3 pertanyaan. Saya akan mencoba mengajak bersama dengan semuanya yang hadir untuk berkontribusi melakukan pencermatan terhadap paparan dan pertanyaan guru penggerak. Visi SMA Sukoharjo, di sana dengan kalimat terwujudnya lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. 3 item: berkarakter, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Berkarakter ini cakupannya sungguh sangat luas. Tidak hanya mewujudkan seorang nanti yang rajin ibadah, tidak hanya mewujudkan peserta didik yang sopan dan santun, tidak hanya mewujudkan peserta didik yang disiplin, namun lebih dari itu semuanya yang dicakup dan diimplementasikan dalam sebuah kegiatan merupakan penjabaran dari visi yang tertuang dalam misi SMA Sukoharjo. Kemudian yang kedua, prestasi. Prestasi ini tidak melulu pada sisi akademik, sehingga tidak hanya sekedar mewujudkan peserta didik itu berpengetahuan di bidang IPA, matematika, bahasa Indonesia maupun mata pelajaran yang lain. Namun lebih dari itu, keseluruhan pengetahuan dari seluruh mata pelajaran yang ada dan diwujudkan bisa dikuasai oleh peserta didik secara optimal. Lepas dari itu juga tidak hanya sekedar kita mewujudkan pengetahuan yang dikuasai siswa, namun juga berketerampilan. Berketerampilan di sini tidak hanya sekedar siswa terampil dalam melakukan sesuatu, siswa terampil dalam membuat sesuatu,
siswa tenaga dalam merekayasa sesuatu, namun lebih dari itu semua yang bisa dikembangkan dari mimpi besar kita. Yang ketiga, berwawasan lingkungan, mengimplementasikan daripada program Adiliata, membawa peserta didik kita di lingkungan dan lembaga Sekolah Sukoharjo untuk senantiasa mencintai lingkungan kita, baik dari sisi kebersihan, tanaman, maupun perawatan, sehingga muncul sebuah kepedulian dari peserta didik terhadap lingkungannya. Nah, pertanyaan yang disampaikan, apakah visi sekolah sudah menggambarkan dengan jelas impian? Sebenarnya visi itu adalah bersifat umum, mimpi besar, mimpi jauh, angan-angan panjang, sehingga tidak bisa spesifik menjawab pertanyaan apakah visi sekolah sudah menggambarkan dengan jelas, dalam tanda kutip dengan jelas impian. Karena akan lebih spesifik kalau kita tarik ke tujuan didikan Sekolah Sukoharjo. Karena visi akan dijabarkan menjadi visi akan diimplementasikan dalam tujuan sekolah. Nah, ketika kita menengok tujuan sekolah, akan mampu menjawab pertanyaan apakah visi itu sudah benar-benar jelas menggambarkan impian dan cita-cita kita. Namun secara umum, untuk apa yang disampaikan dari beberapa guru, menurut pengamatan saya sudah tercakup dan masih sangat layak untuk visi itu diberlakukan. Karena mengubah visi kita tentu harus melaksanakan sebuah evaluasi capaian-capaiannya dari tujuan pendidikan maupun visi dan misi itu ketercapaiannya bagaimana. Jika memang sudah tidak sesuai dengan kondisi maupun sudah tercapai keseluruhannya, harus diubah. Jadi tolong ukurnya bukan masa, tapi kompetensi yang tidak tercapai di SMP 4 Sukoharjo. Nek murid ini wis dibagai teman luar biasa, maka tidak perlu memantap tentang peribadahan, tentang budi pekerti. Tetapi kalau memang secara persentase secara peserta didik itu belum mampu mengimplementasikan peribadahan secara baik, maka tetap harus misi itu diterapkan. Kemudian yang pertanyaan kedua, Bu, apakah misi sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dan murid di sekolah lain? Nah, tentunya kita harus mengetahui visi sekolah lain untuk kalau kita membanding. Kalau berkomparasi mesti ada disejajarkan dan dibandingkan. Namun kita mesti harus memiliki kekhasan yang dimiliki di SMP Sukoharjo yang justru memberikan karakter dan kekhususan kekhasan kita yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Nah, apakah itu sudah tergambarkan? Kalau kita sudah mampu membandingkan, kita mampu menjawab. Yang ketiga, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Jadi rencana, tujuan, sarana prasarana, pembiayaan, teknik yang disiapkan, segala sesuatunya arahnya adalah untuk memberikan pelayanan pembelajaran baik pengetahuan, keterampilan dan sikap terhadap peserta didik yang direncanakan dalam sebuah rencana besar, yaitu kurikulum atau KTSP maupun KWSP. Dalam KWSP dan KTSP itu adalah merupakan rangkuman dari sekian pemikiran stakeholder SMP Sukoharjo di dalam membawa
Seka Suharjo yang telah mencanangkan sebuah misi, kemudian rencana tujuan itu semuanya tertuang dalam rencana besar yaitu kurikulum. Nah, sesuai visi kita, sungguh sangat berpihak pada siswa. Kita berupaya membimbing, kita berupaya membina, kita berupaya melatih, kita berupaya mendidik untuk apa? Menghasilkan sebuah lulusan peserta didik yang berprestasi. Artinya seluruh aktivitas dan kegiatan pembelajaran tertuang dan tertuju kepada pengantaran peserta didik untuk berprestasi baik secara akademik maupun non akademik. Kemudian semua kegiatan terarah untuk melakukan pembimbingan, pelatihan, pendidikan yang membawa peserta didik mampu berkarakter, sopan, disiplin, tertib, cinta tanah air, bergotong royong, dan mampu mandiri dan seterusnya. Sehingga visi kita insya Allah sangat berpihak pada murid. Termasuk yang ketiga, berwawasan lingkungan. Kita mencoba bersama, mengajak bersama, berkolaborasi seluruh peserta didikan tentang pendidikan maupun seluruh siswa untuk senantiasa mencintai lingkungan kita dengan berbagai macam aktivitas serta tujuan yang dicanangkan yaitu terwujudnya lingkungan yang bersih, nyaman, indah, dan menyenangkan. Itu tanggapan saya, bisa dilengkapi dari teman-teman melihat dari paparan visi Seka Suharjo dan 3 pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Sarjana Siti. Menurut Bapak, jadi berarti visi kita sudah memenuhi berpihak pada murid, kemudian menunjukkan sudah menjadi pembeda apabila nanti kita melihat ke tujuannya, misi dan tujuan pendidikan SMP Negeri Iban Sukoharjo, nanti di sana akan tergambar jelas tentang deskripsi tentang visi kita. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ada tanggapan? Oh, monggo Bapak. Baik, terima kasih waktunya untuk menanggapi dari ada 3 pertanyaan terkait visi SMK di sekolah. Yang pertama tadi apakah sudah menggambarkan dengan sesi yang kita kita capai bersama. Dari diskusi di Padre tadi kami menyampaikan beberapa data yang kami sampaikan. Secara umum visi yang sudah tercantum di sekolah kita sudah menunjukkan jelas impian dan cita-cita. Kalau tadi kami fokus kepada karakter, berarti apa yang sudah menjadi cita-cita kami terkait karakter sudah tercantumkan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait apakah sudah menunjukkan dan diharapkan menjadi pembeda antara murid dengan murid kita dan sekolah yang lain. Kalau tadi disampaikan Pak Sadi, kita tidak bisa membandingkan karena tidak membandingkan dengan sekolah lainnya. Tapi karena kita sekolah umum, saya rasa hampir semua sekolah umum seperti itu. Kaitannya pasti sudah berbagai karakter, kemudian berprestasi dan wawasan lingkungan. Berbeda kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah mungkin yang swasta, yang oleh masyarakat, mungkin yang berbasis Islam itu kan ada perbedaan yang cukup jelas, bahkan berapa puluh kalimat atau mempunyai hafalan kasusnya, mempunyai visi yang ada berbeda dibandingkan sekolah-sekolah. Karena karakteristik kita sekolah umum, maka saya kira visi kita itu tidak berbeda jauh ataupun hampir sama dengan sekolah-sekolah yang sudah. Kemudian yang ketiga, apakah sudah berbeda kepada murid? Visi kita secara redaksi, visi kita sudah sangat jelas berbeda kepada murid karena kita bertujuan untuk menunjukkan pendidikan yang karakter, prestasi itu semuanya adalah subjek utamanya dan sudah sangat jelas itu adalah
untuk murid, bukan untuk guru ataupun untuk sekolah, tapi untuk murid. Jadi terkait dengan antara kita itu sudah sangat jelas bahwa visi kita sudah sangat berpihak kepada murid. Demikian kita berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sejak Bapak SPDI. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada? Dari Bapak. Bapak Ibu yang hormati, karena visi-visi tujuan kita rumuskan beberapa waktu yang lalu. Artinya memang tidak 1 jam 2 jam rampung kemarin saya, dan pemikirannya sudah sangat matang. Artinya pertanyaan pertama tadi apa? Di sekolah sudah menggambarkan dengan jelas yang jelas. Tadi sudah tersampaikan di awal, teman-teman semuanya merangkum karakternya punya karakter baik. Itu sudah yang karakternya apa? Itu semua yang dengan sampaikan di apa 3 pendapat tadi semuanya terangkum dalam karakter. Dan jadi wawasan lingkungan dan prestasi pun wawasan lingkungan itu sudah termasuk dalam karakter, termasuk kita tanah air. Kemudian yang kedua, mungkin pendapat dengan Pak San membandingkan apakah itu membedakan. Dan itu sebetulnya tidak perlu dimunculkan pertanyaan itu, karena kita membahasnya adalah visi sekolah kita. Tidak perlu kita melihat visi sekolah lain. Jadi pertanyaan kedua itu sebetulnya tidak perlu diungkapkan. Menurut saya, itu kan dapat kuning. Yang ketiga, apakah sudah berpihak pada murid? Kalau saya melihat visi kita, memang subjeknya adalah sekolah, lembaga. Subjeknya lembaga, menjadi lembaga jam, tapi lembaganya yang berbeda. Tapi sasaran utamanya adalah lulusan, adalah murid. Jadi sasaran utama visi kita murid. Jadi jelas kita sudah berpihak pada murid. Demikian pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Berarti visi kita sudah fix ya Bapak Ibu, tidak ada tambahan lagi yang perlu ditambahkan atau diperbaiki, yaitu terwujudnya lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Berikutnya Bapak Ibu, kami ajak untuk melihat program sekolah kita yang sudah kita lakukan untuk mendorong pertumbuhan diri dan murid dari segala sisinya. Jadi mulai dari karakter tadi, lalu prestasi, dan wawasan lingkungan. Mari kita cermati bersama-sama program kita. Kita akan tuliskan di sini. Kita bisa menyebutkan. Program sekolah kita yang sudah berjalan dan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan diri dari segala sisinya. Ya, dari karakter kita memiliki program yang banyak sekali nih Bapak Ibu, bisa kita sebutkan satu persatu, monggo.
ada literasi agama jam 0, ibadah sholat dulu berjamaah, lalu ada 5S dilakukan setiap pagi bersama ibu bapak ibu guru piket dan pengurus OSIS. Kemudian ada berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, ada infak Jumat, ekstrakurikuler yang banyak sekali di sini ya Bapak Ibu, mulai dari kafe, ada speak English speaking club, ada karawitan, ada tari, ada olahraga. Yang prestasi anak-anak kita terbanyak itu dari seni dan olahraga. Di sini kita prestasi terbanyak dari olahraga dan seni. Kemudian ada kegiatan P5 yang proyek pertama kemarin adalah tentang lestari alamku, lestari bumiku. Kemudian yang kedua temanya kita mengangkat Witing Tresno Jalaran Soko Kuliner. Jadi kita kewirausahaan. Kemudian kemarin sudah mengunjungi pabrik jamu ya Pak di Tawangsari. Itu ini masih berjalan, dan berikutnya adalah kegiatan Jumat Sehat, Jumat Bersih, dan Jumat Religi. Itu sebagian yang bisa kita dapatkan. Sebenarnya mungkin kalau tadi masih banyak lagi. Berikutnya kita akan sama-sama mengungkapkan, meneliti kembali sikap dan perilaku yang nanti bisa mencerminkan visi kita Bapak Ibu. Jadi dari murid itu mencerminkan visi itu seperti apa, guru seperti apa, orang tua seperti apa, dan dari kepala sekolah yang mencerminkan visi itu seperti apa. Saya nanti minta pendapat dari Bapak Ibu semua. Contohnya di sini murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Guru masuk tepat waktu, ramah pada anak, mengajar dengan menyenangkan, dan orang tua yang mendampingi anak saat belajar. Kami minta pendapat dari Bapak Ibu, perilaku murid, guru, orang tua, kepala sekolah yang mencerminkan visi kita. Visi kita yang tadi terwujudnya lembaga yang mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Baik, dari Bapak Ibu, monggo saya persilakan untuk memaparkan tentang sikap dan perilaku yang mencerminkan visi kita. Monggo, mulai dari siapakah? Ibu Dona, monggo. Saya coba untuk memaparkan sikap dan perilaku yang mencerminkan visi kita dari sisi murid. Kalau murid kita itu mereka yang pertama pantang menyerah, karena kemudian mereka rajin mengikuti kegiatan. Kemudian yang ketika mereka menemui kesulitan, mereka akan berusaha lagi. Kemudian untuk yang kedua, murid kita juga sopan terhadap guru. Bisa dilihat dari peristiwa sehari-hari, mereka akan menyapa guru. Kemudian ketika beberapa dari siswa banyak, malah kalau misalnya bertemu dengan guru, mereka akan bersalaman dan mereka juga hormat. Terima kasih Mas. Mungkin yang lain bisa menambah. Terima kasih Bu Dona. Monggo yang lain monggo berjalan. Atas waktu yang diberikan kepada saya. Sikap dan perilaku yang mencerminkan visi dari sekolah kita yang pertama dari siswa. Siswa punya sikap yang sopan dan disiplin tepat waktu, terutama punya tanggung jawab. Contohnya kalau pagi ada piket pagi, itu anak-anak sudah punya tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Kemudian juga dengan Bapak Ibu guru itu mereka
mengucapkan salam dan akan ada yang laki-laki salaman. Kemudian untuk guru juga, untuk guru insya Allah dari sekolah kita SMP Pasir itu gurunya disiplin semua. Jam pertama semua siap, bahkan jam 6 mendampingi siswa literasi baca Quran itu sudah siap kelas. Kemudian untuk orang tua dalam mendampingi anak belajar itu, kebetulan saya juga sebagai wali kelas, itu orang tua respect sekali terhadap perkembangan anak, terutama kaitannya dengan tugas. Itu banyak orang tua yang tanya, kemudian pulang waktunya pulang belum sampai rumah, itu bisa perhatian orang tua dengan sekolah itu mereka match gitu. Jadi selalu menanyakan keadaan anaknya, apalagi kalau kaitannya dengan kegiatan ekstra atau apa, itu orang tua sangat mendukung sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jamil. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang menambahkan. Mungkin dari tenaga kependidikan Ibu Rini, monggo memberikan impiannya warga sekolah itu seperti apa yang sesuai dengan visi kita. Ya, terima kasih yang diberikan kepada saya. Kalau sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Guru tadi ya, sifat-sifat murid kita terhadap guru itu memang hormat, terutama kepada kami yang tidak setiap hari bertemu bertatap muka dengan mereka di kelas. Itu mereka juga sisa-sisa itu sering menyapa ibu, bapak, dan kalau kita bicara pun mereka juga mau bersalaman. Untuk guru memang kita waktu selalu tepat waktu, apalagi bagi bapak ibu guru yang mendapat tugas tiket itu selalu berada di gerbang utama untuk menyambut murid-murid dengan 5S, senyum, sapa, salam, dan seterusnya itu. Dan orang tua memang saya juga salah satu wali murid di sekolah ini. Memang kami apabila ada kegiatan, terutama untuk anak-anak yang misalnya sudah waktunya pulang, belum pulang, memang kami selalu mencari informasi kepada guru atau pihak sekolah apakah ada kegiatan sekolah yang memang belum selesai. Dan guru atau wali kelas itu selalu menyampaikan informasi dan selalu mencari info ke sekolah apa itu namanya yang masih di sekolah itu, apakah memang benar-benar anak sudah pulang atau belum. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Rini selaku wakil dari tenaga kependidikan dan wali siswa. Berikutnya apakah masih ada lagi Bapak Ibu? Oh, jadi mau Bapak As. Terima kasih. Pada dasarnya semua sudah disampaikan. Yang saya nambah sedikit aja. Orang tua yang mendampingi anaknya. Contohnya diberikan. Apabila anak itu tidak masuk sekolah, orang tua selalu memperhatikan memberikan surat izin. Itu yang buktinya orang tua setia mendampingi anaknya. Kalau tadi disampaikan bahwa tugas-tugas itu pasti orang tua. Jadi yang saya perhatikan orang tua selalu memberi surat izin walaupun hanya lewat lisan. Kalau anaknya tidak masuk. Terima kasih. Terima kasih tambahannya Bapak. Untuk yang lain masih ada? Untuk yang terakhir Bapak Ibu, terakhir adalah kita akan membuat prakarsa perubahan yang bisa lebih menambah mencerminkan visi sekolah, karena sudah terwujud ya perilaku yang mencerminkan visi sekolah, tapi kita sudah terwujud di sekolah kita.
Dan di sini kita mendiskusikan perilaku yang menambah mencerminkan visi sekolah, begitu. Jadi kita sekolah kurangnya apa, gimana? Kita akan membuat prakarsa perubahan, kita akan lebih bagaimana untuk mewujudkan visi sekolah. Kita akan lebih bagaimana untuk mewujudkan visi sekolah. Ya, karena tadi sudah beberapa terwujud, Bapak Ibu, kita sekarang untuk menambah supaya visi kita itu semakin terwujud. Nah, apa yang harus kita lakukan kembali? Kita tambahkan, gitu. Monggo, ya, Bu Rama. Iya. Di sini saya ingin menambahkan inisiatif mungkin untuk 5S. Sekolah kita ini sedikit kurang untuk tamu-tamu yang datang. Jadi kebanyakan murid-murid kita itu cenderung cuek, tidak peduli terhadap tamu-tamu yang baru datang. Tapi kepada guru mereka sendiri, mereka bisa menerapkan itu. Diharapkan ke depannya nanti atau kita bersama-sama seluruh warga sekolah membuat sebuah program yang lebih agar bisa menambah, agar anak-anak kita itu bisa menerapkan 5S itu terhadap siapapun yang datang ke sekolah, tidak hanya guru-guru mereka, tetapi semua tamu atau bahkan mengingat sekolah kita ini juga sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan dari sekolah lain gitu. Mungkin nanti kerjasama antara mereka, wali kelas dan guru-guru yang terlibat langsung di kelas seperti itu. Terima kasih masukannya Ibu Rama. Program untuk menambah 5S untuk tamu dan Bapak Ibu guru dari luar supaya anak kita lebih 5S lagi untuk yang di luar, karena dilihat masih ada kadang-kadang ada anak yang cuek ketika itu bukan gurunya, seperti itu. Satu, tentang 5S. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Monggo disampaikan, mumpung kita bersama juga. Oke, Pak Ded, monggo. Baik, beberapa inisiatif yang dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan di sekolah dan sekolah itu disampaikan. Dan tadi yang sudah mau sampaikan ya, salah satunya poinnya mungkin kita bisa mengizinkan kampanye-kampanye bentuknya tulisan center-center disiplin sekolah mungkin, kemudian di bagian beberapa tempat di sekolah kan sebenarnya banyak yang tembok-tembok kosong itu tidak ada makna sama sekali. Bisa kita buatkan salah satu wujud dari perluasan lingkungan kan dengan tembok-tembok yang kosong itu diberikan cat-cat lukisan, dan bahkan sudah mengusulkan dicat pelukis saja, tapi yang dicat nanti dari anak-anak itu juga bisa kita tahu. Kita modelnya jadi tempat-tempat yang kosong bisa kita isi dengan beberapa lukisan yang bisa menjadi salah satu pengisi kegiatan atau namanya variasi kegiatan perluasan lingkungan. Yang kedua terkait tentang karakter keagamaan, tadi ada praktik ibadah sholat zuhur yang dilakukan berjamaah. Kita saat itu kondisinya sebenarnya masjid kita sangat kecil, tidak representatif dengan jumlah siswa yang ada saat ini. Maka ini usulan kan, jadi setelah kita akan usulkan biasanya bisa diperbesar atau di apa biar bisa tempatnya bisa lebih berprestasi lagi untuk kegiatan bersama-sama ketika ada kegiatan bersama. Kemudian kegiatan inisiatif yang berikutnya adalah kolaborasi dengan orang tua. Beberapa akhir ini kita sudah cukup ada kegiatan pertemuan dengan orang tua. Itu maka kita perlu membiarkan dulu dan ketika nanti ada kegiatan yang memang misi minimal ketika ada awal pelajaran, kemudian pelajaran, Bapak Ibu tidak hanya datang mengambil rapor, tidak hanya ketika tahun ajar itu tidak ada pertemuan, maka bisa ada pertemuan sehingga ada komunikasi yang dua arah, sehingga sekolah tidak hanya bekerja sendiri, tidak hanya berusaha sendiri, tapi ada hubungan
penuh dari orang tua. Tidak hanya seperti kita melempar koordinat melalui surat ataupun melalui WA, tapi kita juga bertemu langsung berbicara, bertemu langsung selalu akan lebih mendukung apa yang menjadi visi-visi sekolah kita. Dulunya dari kami. Baik, terima kasih Pak Cep mengusulkan 2 prakarsa perubahan, yaitu menggiatkan kampanye dengan tulisan atau slogan di space sekolah kita dengan lukisan, bisa berupa lingkungan ataupun nanti kata-kata nih Pak Cep. Dan yang kedua tentang kolaborasi dengan orang tua. Pak Cep mengusulkan untuk semakin berkolaborasi dengan orang tua dan mengadakan pertemuan. Berikutnya masih ada lagi Bapak Ibu? Ya, monggo Pak Red. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memberikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Nah, visi sekolah kita sebenarnya ada 3 poin utama. Yang pertama berkarakter, kemudian berprestasi, dan terakhir berwawasan lingkungan. Saya ingin menjawab yang pertama dulu, berkarakter. Kaitannya dengan kedisiplinan Bapak Ibu, karena kita lihat alhamdulillah ini mulai kepala dinas yang baru ini, PLT kepala dinas yang baru Pak Heru, kemudian diteruskan oleh Pak Surono. Maksud saya estafet kedisiplinan setelah kita kan tetap dari Pak Surono tentang atribut. Nah, saya lihat di termasuk karakter ini kan disiplin dalam penggunaan atribut dan sebagainya, mencerminkan bahwa mereka itu cinta sekolah. Dan saya lihat di SMP ini masih ada beberapa atribut yang dipakai yang non sekolah. Nah, harapan saya dari siswa nanti lebih mencintai SMP Pak Sukoharjo ini dengan tidak memakai atribut yang lain. Masuk Bapak Ibu guru di sini kan alhamdulillah sekarang semakin lengkap atributnya. Karena Pak Kepala Sekolah juga sangat mendisiplinkan kami. Jadi sebenarnya disiplin ini bisa kita galakkan. Kalau guru sudah, insya Allah besok siswa juga sudah. Kita mungkin bisa memilih duta SMP di Pak Sukoharjo. Kalau saya bercermin dari SMA 1 itu ada yang namanya Mas dan Mbak Semansan. Nah, kalau bisa kita juga punya seperti itu program atau Mas Mbak SMP di Pak Sukoharjo seperti itu. Nah, jadi fungsi mereka menjadi duta atau brand ambassador, bahwa mereka itu figur-figur yang bisa menjadi contoh seperti itu. Tentu dengan sistem seleksi. Kemudian yang berprestasi, saya punya inisiatif bahwa nanti di kelas-kelas meeting di waktu-waktu lomba SMP di Pak Sukoharjo ini kita bisa melakukan lomba-lomba yang kaitannya dengan nanti bisa kita kaitkan dengan FLS 2M, kemudian kalau di mapel itu PAPSI ya Pak Cita ya. Sebenarnya kita bisa ambil bibit-bibit dari seperti itu. Karena sebenarnya di Pak Sukoharjo ini di bidang seni dan olahraga itu sangat unggul Pak Guru. Jadi eman kalau tidak kita fasilitasi. Karena saya kan bagaimana kita mendapatkan bibit yang terbaik itu dengan cara kompetisi. Misalnya kita dengan lomba futsal atau lomba sepak bola antar kelas, kemudian FLS 2N bisa menyanyi seperti sekali. Nanti kita bisa petik satu-satu. Nanti yang terbaik itu kita kumpulkan jadi satu, kita bina, kita komplain. Insya Allah nanti mereka juga semakin matang, bahkan dibina mereka. Kemudian yang terakhir berwawasan lingkungan. Saya punya inisiatif, ada gerakan, ya walaupun agak sulit ya, tapi ini bisa kita wujudkan bersama. Gerakan kalau di Solo ada Car Free Day, di sebelum Pak Sukoharjo bisa sebenarnya adakan acara sekolah tanpa sepeda motor. Walaupun sekarang dari dinas sudah ada aturan seperti itu, tapi kita coba ke Bapak Ibu guru. Nanti yang rumahnya jauh gimana ya, nanti kita cari solusi gitu. Dan ada gerakan itu yang di TikTok dan Instagram itu apa namanya itu waktu itu bahwa apa namanya
bekal dan juga bawa non plastik itu, non plastik. Nanti dari kantin juga bisa kita adakan kantin bersih non plastik. Jadi tidak ada bahan pembungkus makanan yang berbahan dasar plastik sama sekali, seperti itu. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika keluar dari topik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua yang luar biasa. Terima kasih banyak. Ternyata kita mendapatkan ide-ide cemerlang dari pertemuan ini. Tadi dari Bapak Arif tentang disiplin atribut dengan Duta SMK Sukoharjo, kemudian kelas meeting dengan lomba yang berkaitan dengan FF2N, MAPSI atau Moda, kemudian wawasan lingkungan dan gerakan tanpa sepeda motor ataupun gerakan non plastik. Dan demikian Bapak Ibu tentang diskusi visi sekolah kita. Terima kasih banyak atas masukan, saran, dan ide-ide cemerlang Bapak Ibu semua. Dan mohon maaf apabila pada acara ini diskusi saya masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Terima kasih untuk semuanya. Demikian waktu saya kembalikan kepada Ibu Eni. Terima kasih kepada Ibu Margarita Wulandari SPP yang sudah memimpin diskusi kita ini luar biasa. Saya terkesan Bapak Ibu semua adalah hebat cemerlang, mengeluarkan ide-ide yang luar biasa sekali. Jadi bukan hanya untuk perjalanan Bu Margarita sebagai CGP, tapi untuk kemajuan sendiri dari SMP Negeri 4 Sukoharjo ini. Berarti tadi kita simpulkan bahwa untuk visi SMP Negeri 4 Sukoharjo sudah berpihak kepada murid, jadi tidak bisa diubah gitu. Ya, alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, seperti konsep pendidikan menurut KHD yang didasarkan pada asas kemerdekaan yang memiliki arti bahwa manusia itu diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Maka dari hal itu diharapkan seorang peserta didik itu harus memiliki jiwa merdeka dalam artian merdeka secara lahir dan batin serta tenaganya. Jadi visi sekolah ini sudah benar-benar berpihak pada murid. Kemudian untuk merdeka belajar juga sudah didukung dari visi sekolah SMP Negeri 4 Sukoharjo. Kemudian termasuk juga profil pelajar Pancasila tadi juga sudah disinggung, alhamdulillah. Kiranya untuk diskusi kali ini kita cukupkan sekian yang mengenai, nanti kita lanjutkan untuk pendampingan individu. Saya bersama Bulan. Saya matur nuwun sangat pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru semua di sini. Matur nuwun kerawahanipun. Apabila ada salah dari saya, mohon kiranya Bapak Ibu semua untuk memaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.